Kolesterol tinggi sering dianggap sebagai musuh kesehatan, tapi tahukah Anda bahwa Ibnu Sina, ilmuwan legendaris di dunia kedokteran, telah meletakkan prinsip-prinsip hidup sehat yang bisa membantu kita mengatasinya? Dalam karyanya, Al-Hanun fi Al-Tib, beliau menekankan bahwa kesehatan adalah hasil dari keseimbangan. Bukan sekadar tentang apa yang kita makan, tapi juga bagaimana pikiran dan gaya hidup kita bersinergi. Ibnu Sina percaya bahwa tubuh manusia memiliki kemampuan alami untuk menyembuhkan diri, asalkan kita memberinya apa yang dibutuhkan dan menghindari apa yang merusaknya. Turunkan kolesterol bukan hanya dengan obat, tapi dengan mengembalikan harmoni antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Mulailah dengan langkah sederhana. Perbaiki pola makan, bergerak aktif, dan kelola stres. Makanan adalah obat pertama. Ibnu Sina menyarankan konsumsi bahan alami seperti madu, bawang putih, dan biji-bijian untuk membersihkan darah dan memperkuat jantung. Tapi ingat, tanpa disiplin dan konsistensi, semuanya sia-sia. Kesehatan adalah investasi, bukan tujuan instan. Gerakan adalah kehidupan. Ibnu Sina menekankan pentingnya aktivitas fisik untuk melancarkan aliran darah dan mencegah penumpukan lemak. Tidak perlu berat, jalan kaki rutin atau olahraga ringan sudah cukup asalkan dilakukan dengan tekun. Yang sering terlupa, pikiran yang tenang. Stres memicu kolesterol naik. Ibnu Sina mengajarkan kita untuk melatih ketenangan melalui refleksi dan manajemen emosi. Sebab, tubuh yang sehat bermula dari jiwa yang kuat. Turunkan kolesterol bukan sekadar angka di lab, tapi tentang menghidupkan kembali filosofi keseimbangan ala Ibnu Sina. Mulai hari ini, ambil kendali atas kesehatanmu dengan kebijaksanaan yang telah terbukti berabad-abad. Ibnu Sina juga mengajarkan bahwa alam telah menyediakan segala yang kita butuhkan untuk hidup sehat. Lihatlah bagaimana ia memanfaatkan herbal dan nutrisi alami sebagai fondasi pengobatan. Kunyit, jahe, dan minyak zaitun, bahan-bahan yang mungkin ada di dapur Anda, ternyata adalah warisan ilmu kedokteran kuno yang efektif membantu menurunkan kolesterol. Tapi ingat, bukan hanya tentang mengonsumsi, tapi juga tentang bagaimana mengonsumsinya. Misalnya, Ibnu Sina menyarankan untuk tidak makan berlebihan, karena perut yang penuh justru memperberat kerja jantung dan hati. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Prinsip sederhana ini, jika diterapkan, bisa mengurangi penumpukan lemak jahat dalam tubuh. Selain itu, beliau menekankan pentingnya tidur berkualitas. Tidur bukan sekadar istirahat, tapi proses detoksifikasi alami. Kurang tidur mengacaukan metabolisme, memicu stres, dan memperburuk kolesterol. Atur pola tidur seperti Ibnu Sina. Tidur lebih awal, bangun sebelum fajar, dan manfaatkan waktu pagi untuk aktivitas ringan atau meditasi. Yang tak kalah penting, hindari racun pikiran. Ibnu Sina percaya bahwa penyakit fisik sering berawal dari kegelisahan jiwa. Jika hari-hari Anda dipenuhi kecemasan, kemarahan, atau keputusasaan, tubuh akan merespons dengan produksi hormon stres yang merusak keseimbangan kolesterol. Latihlah diri untuk melepaskan beban emosi, berpasrah, dan fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Terakhir, jadikan kesehatan sebagai gaya hidup, bukan sekadar program sesaat. Ibnu Sina tidak menawarkan solusi instan, tapi perubahan bertahap yang berkelanjutan. Mulailah dengan satu kebiasaan baik hari ini, minum air hangat di pagi hari, berjalan kaki 30 menit, atau mengurangi gula. Kecil, tapi jika dilakukan terus-menerus, akan membawa dampak besar. Kolesterol tinggi bukanlah akhir dari segalanya. Seperti kata Ibnu Sina, tubuhmu adalah amanah, rawatlah dengan ilmu dan kesabaran. Kembalilah ke alam, dengarkan tubuhmu, dan bertindaklah dengan bijak. Salah satu prinsip revolusioner Ibnu Sina yang sering diabaikan adalah konsep individualized healing. Setiap orang membutuhkan pendekatan berbeda untuk kesehatan. Tidak semua metode cocok untuk semua orang. Mungkin satu orang berhasil menurunkan kolesterol dengan diet ketat, sementara yang lain justru membutuhkan pendekatan lebih holistik dengan kombinasi nutrisi, gerakan,
dan terapi pikiran. Ibnu Sina juga mengingatkan kita tentang bahaya kemalasan. Dalam bukunya, beliau menulis, diamnya tubuh mempercepat kerusakannya. Ini bukan sekadar metafora, penelitian modern membuktikan bahwa duduk terlalu lama menurunkan kadar HDL, kolesterol baik, dan meningkatkan LDL, kolesterol jahat. Solusinya? Bangun setiap 30 menit, lakukan peregangan, atau lebih baik lagi biasakan bekerja sambil berdiri beberapa jam sehari. Uniknya, Ibnu Sina sudah memahami pentingnya puasa intermittent fasting, sejak abad ke-10. Beliau merekomendasikan jeda Desember 16 jam, antara makan malam dan sarapan, untuk memberi kesempatan tubuh membersihkan diri. Praktek sederhana ini terbukti secara ilmiah dapat menurunkan trigliserida dan meningkatkan sensitivitas insulin. Tapi mungkin pelajaran terbesar dari Ibnu Sina adalah tentang kesabaran. Dalam dunia instan di mana kita ingin obat cepat dan hasil segera, filsuf kedokteran ini mengajarkan bahwa penyembuhan sejati membutuhkan waktu. Turunkan kolesterol bukan dalam semalam, tapi melalui komitmen harian yang konsisten. Beliau juga menekankan pentingnya lingkungan sosial yang mendukung. Bergaullah dengan orang-orang yang peduli kesehatan, karena kebiasaan itu menular. Jika Anda dikelilingi orang yang terus makan junk food, akan jauh lebih sulit untuk bertahan pada gaya hidup sehat. Terakhir, Ibnu Sina mengajak kita untuk melihat kesehatan sebagai bentuk ibadah. Merawat tubuh berarti menghargai karunia Sang Pencipta. Setiap pilihan sehat, apakah itu memilih salad daripada gorengan, atau memilih tangga daripada lift, adalah bentuk syukur atas nikmat kehidupan. Kolesterol hanyalah salah satu indikator. Yang lebih penting adalah bagaimana Anda menjalani hidup secara seimbang. Seperti kata Ibnu Sina, dokter terbaik adalah alam, karena ia bekerja tanpa berbicara. Dengarkanlah bahasa tubuhmu, ikuti ritme alam, dan nikmatilah proses menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Mari kita gali lebih dalam hikmah Ibnu Sina tentang hubungan antara jiwa yang tenang dan kesehatan fisik. Dalam kitabnya, beliau menulis, ketika jiwa gelisah, seluruh sistem tubuh akan kehilangan harmoni. Tahukah Anda bahwa penelitian modern membuktikan bahwa emosi negatif seperti marah dan dendam dapat meningkatkan kadar kolesterol hingga 20%? Ini bukan mitos. Saat stres, tubuh memproduksi kortisol yang memicu hati untuk mengeluarkan lebih banyak kolesterol LDL. Ibnu Sina memberikan resep mujarab untuk ini, terapi air. Bukan sekadar minum air putih biasa, tapi mempraktikkan ritual khusus. Pagi hari, minumlah segelas air hangat perlahan-lahan sambil duduk, fokus pada rasa syukur. Di sore hari, basuh wajah dengan air dingin saat pikiran mulai penat. Ini adalah bentuk detoksifikasi jiwa yang langsung berpengaruh pada kimia tubuh. Ada satu rahasia lain dari Ibnu Sina yang jarang dibahas, kekuatan wangi-wangian. Beliau secara khusus merekomendasikan aromaterapi dengan minyak mawar, lavender, atau kayu cendana untuk menenangkan sistem saraf dan membantu metabolisme lemak. Bau yang menyenangkan ternyata bisa menurunkan keinginan makan berlebihan. Trik psikologis yang baru dibuktikan sains 1000 tahun kemudian. Yang lebih menakjubkan, Ibnu Sina sudah mempraktikkan apa yang sekarang kita sebut sebagai mindful eating. Beliau menyarankan untuk makan dalam keadaan duduk tenang, mengunyah setiap suapan minimal 30 kali, tidak berbicara tentang hal berat saat makan, menikmati warna dan aroma makanan sebelum disantap. Praktik sederhana ini mengaktifkan sistem pencernaan parasimpatik yang justru membantu penyerapan nutrisi optimal dan mengurangi penumpukan lemak. Tapi jangan salah, Ibnu Sina bukanlah sosok yang anti kemajuan. Justru beliau berkata, ilmu kedokteran harus terus berkembang, namun jangan pernah melupakan akar kebijaksanaan alam. Inilah mengapa kita perlu memadukan pengetahuan modern tentang nutrisi, teknologi pemantauan kesehatan, dengan kebijaksanaan kuno tentang keseimbangan hidup. Terakhir, beliau meninggalkan pesan penting, jangan hanya mengobati penyakit, tapi tumbuhkanlah kesehatan. Artinya, fokus kita bukan sekadar menurunkan angka kolesterol,
tapi membangun gaya hidup di mana tubuh secara alami menemukan titik keseimbangan terbaiknya. Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya bisa lebih selaras dengan ritme alam hari ini? Aktivitas apa yang membuat jiwa dan raga saya sama-sama bergembira? Kebiasaan kecil apa yang bisa saya ubah untuk kesehatan jangka panjang? Ingatlah bahwa setiap langkah kecil, jika dilakukan dengan kesadaran penuh, adalah kemenangan. Seperti kata Ibnu Sina, lautan terdiri dari tetesan air, begitu pula kesehatan dibangun dari pilihan-pilihan kecil setiap hari. Sekarang, ambil nafas dalam-dalam. Rasakan udara mengisi paru-paru Anda. Inilah saatnya memulai perjalanan menuju versi diri yang lebih sehat. Bukan karena terpaksa, tapi karena mencintai diri Anda sendiri cukup untuk memberikan yang terbaik. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa musuh terbesar kesehatan bukanlah kolesterol itu sendiri, melainkan ketidaktahuan akan cara tubuh kita bekerja. Dalam Al-Hanun fi Al-Tib, beliau menggambarkan tubuh manusia sebagai orkestra agung di mana setiap organ memainkan peran vital dalam simfoni kesehatan. Ketika kolesterol tinggi, itu adalah pertanda ada bagian dari orkestra ini yang sedang tidak selaras. Pelajaran penting yang sering kita lewatkan dari Ibnu Sina adalah tentang ritme sirkadian. Beliau menekankan bahwa waktu antara pukul 10 malam hingga 2 pagi adalah periode emas untuk detoksifikasi hati. Olahraga paling efektif dilakukan saat matahari terbit. Makan berat setelah maghrib mengganggu metabolisme lemak. Fakta mengejutkan. Penelitian terkini membuktikan bahwa tidur sebelum jam 11 malam dapat meningkatkan efisiensi pembersihan kolesterol LDL hingga 30%. Ibnu Sina juga memperkenalkan konsep obat yang tersembunyi dalam gerakan. Beliau merancang serangkaian gerakan khusus yang sekarang kita kenal sebagai senam pernafasan untuk meningkatkan oksigenasi darah, gerakan memutar sendi untuk melancarkan sirkulasi, postur khusus yang membantu pencernaan. Yang lebih revolusioner, Ibnu Sina memahami bahwa emosi yang tertahan bisa menjadi racun bagi tubuh. Beliau mengembangkan teknik pelepasan emosi melalui terapi menulis untuk mengeluarkan pikiran negatif, terapi suara dengan melantunkan nada-nada tertentu, terapi warna dengan mengenakan pakaian berwarna khusus. Satu rahasia yang jarang diungkap, Ibnu Sina menyarankan puasa informasi sesekali. Di era di mana kita dibombardir informasi setiap detik, ternyata terlalu banyak stimulasi mental meningkatkan kortisol. Kortisol berlebih memicu produksi kolesterol. Ketenangan pikiran membantu regulasi lemak tubuh. Praktik sederhana yang bisa Anda mulai hari ini. Alokasikan 30 menit detoks digital setiap hari. Gunakan waktu itu untuk berjalan kaki tanpa gadget. Amati alam sekitar dan bernafas dalam-dalam. Ibnu Sina mengingatkan, kesehatan sejati adalah ketika Anda bangun pagi dengan energi melimpah, bukan sekadar tidak memiliki penyakit. Ini adalah undangan untuk memandang kesehatan sebagai sumber daya yang harus diinvestasikan. Mengubah gaya hidup secara bertahap namun konsisten. Menjadi aktor utama dalam perjalanan kesehatan diri sendiri. Pertanyaan reflektif untuk Anda. Apa satu kebiasaan kecil yang bisa Anda ubah mulai besok pagi? Bagaimana Anda bisa lebih mendengarkan bahasa tubuh sendiri? Siapa yang bisa mendukung perjalanan kesehatan Anda? Kolesterol hanyalah salah satu sinyal dari tubuh kita. Seperti kata Ibnu Sina, tubuh yang bijak selalu berbicara, tugas kitalah untuk belajar mendengarkan. Setiap pilihan hari ini adalah benih untuk kesehatan masa depan. Ibnu Sina mengungkapkan paradoks kesehatan yang mengejutkan. Justru ketika kita berhenti terobsesi pada penyakit, saat itulah penyembuhan sejati bermula. Ini bukan berarti mengabaikan masalah kolesterol, tapi mengubah perspektif kita dari fokus pada melawan kolesterol menjadi membangun kesehatan holistik. Rahasia terbesar dalam kitab Ibnu Sina yang jarang dibahas adalah konsep makanan untuk jiwa. Beliau mencatat bahwa mendengarkan alunan musik yang harmonis dapat menurunkan tekanan darah. Membaca puisi indah mampu memperbaiki pola pernafasan.
Menatap keindahan alam mengaktifkan gen-gen penyembuhan. Fakta modern membuktikan bahwa terapi seni dapat menurunkan kadar LDL hingga 15% dengan cara mengurangi hormon stres kortisol, meningkatkan produksi serotonin, menyeimbangkan sistem limbik. Ibnu Sina juga memperkenalkan protokol unik untuk kesehatan jantung. Mandikan tangan dalam air dingin setiap pagi untuk merangsang sirkulasi. Pijat lembut area antara ibu jari dan telunjuk untuk kesehatan jantung. Bernafas dengan pola 4-7-8, tarik 4 hitungan, tahan 7, buang 8. Yang lebih mencengangkan, beliau sudah memahami pentingnya mikrobiome usus 1000 tahun sebelum ilmu modern menemukannya. Resepnya: konsumsi makanan fermentasi secara rutin. Variasikan sumber serat alami. Hindari makan saat emosi tidak stabil. Teknik relaksasi khas Ibnu Sina yang terlupakan. Berbaring telentang sambil meletakkan buku di perut. Fokus pada gerakan naik turunnya buku saat bernafas. Lakukan selama 10 menit sebelum tidur. Praktik transformatif yang bisa Anda mulai sekarang. Buat jurnal, pola emosi makan. Catat kapan Anda makan karena lapar fisik versus emosional. Temukan pola tersembunyi antara keadaan pikiran dan pilihan makanan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa setiap penyakit membawa pesan tersembunyi tentang kehidupan yang tidak seimbang. Kolesterol tinggi mungkin sedang mengatakan, tubuh membutuhkan lebih banyak gerakan bermakna. Pikiran perlu lebih banyak momen tenang. Jiwa merindukan koneksi yang lebih dalam. Tantangan untuk Anda minggu ini. Temukan satu aktivitas yang membuat Anda lupa waktu. Lakukan dengan penuh kesadaran. Amati bagaimana hal itu mempengaruhi pilihan kesehatan Anda. Seperti kata Ibnu Sina, obat terkuat adalah keyakinan akan kemampuan tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Setiap sel dalam tubuh Anda tahu cara kembali kepada keseimbangan. Tugas kita hanyalah menciptakan kondisi yang tepat untuk proses ajaib ini terjadi. Perjalanan kita menyelami kebijaksanaan Ibnu Sina hari ini bukan sekadar tentang angka di lab, tapi tentang revolusi cara pandang terhadap kesehatan kita sendiri. Setiap prinsip yang kita bahas adalah undangan untuk berdamai dengan tubuh, bukan memeranginya. Ingat ini baik-baik, Anda bukanlah tawanan kolesterol Anda. Di tangan Andalah kuasa untuk mengubah cerita kesehatan ini. Mulailah dengan satu langkah kecil hari ini. Apakah itu memilih tangga daripada lift, atau menghirup dalam-dalam sebelum makan? Setiap aksi positif adalah kemenangan. Tapi jangan hanya menyimpan pengetahuan ini untuk diri sendiri. Bagikan video ini ke 3 orang yang Anda sayangi. Bisa jadi ini adalah hadiah kesehatan terbaik yang bisa Anda berikan. Dan jangan lupa subscribe karena minggu depan kita akan membongkar rahasia detox ala Ibnu Sina yang sudah terbukti secara ilmiah. Percayalah, tubuh Anda sedang menunggu keputusan Anda hari ini untuk memulai perubahan. Seperti kata Ibnu Sina, kesehatan sejati dimulai ketika kita berani mendengarkan bisikan tubuh kita sendiri. Sampai jumpa di perjalanan kesehatan berikutnya, karena versi terbaik dari diri Anda sedang menanti untuk diwujudkan. Action sekarang.